Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Nurjannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh jamaah mendapatkan kucuran derasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, seperti hujan sore hari ini yang begitu deras insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan kembali ya, daripada pembahasan tafsir yang mana pada sebelumnya kita sampun surat Al-Alaq dan kita baru satu ayat ya, ayat pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua. Saya ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah yang menggantung. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang paling mulia. Jamaah, tafsir dari ayat yang pertama kita sudah bacakan di pertemuan sebelumnya, dan kita baca di ayat yang kedua. Nah, khalaqal insana min 'alaq. Apa artinya al-'alaq? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama itu menjelaskan bahwa Allah lah yang Maha Pencipta, yang telah menciptakan. Ya. Dan di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bagaimana permulaan penciptaan manusia. Ya. Bagaimana awal mula penciptaan manusia, yaitu Allah memulai wa dzakara ibtida'a khalqihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan di ayat yang kedua ini awal mula penciptaan manusia. Min 'alaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari 'alaq. 'Alaqa artinya bergantung, ya, atau menempel. Jadi setelah manusia ya dari setetes mani kemudian menjadilah segumpal darah yang menggantung, alaqa. Nah, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini min alaq ini ya, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia
dan telah mengatur sedemikian rupa bagaimana manusia itu hidup, diberikan kenikmatan, diatur sama Allah Subhanahu wa taala, maka dari hal yang kecil ini Allah aja atur ya. Hal yang kecil seperti manusia saja itu Allah atur. Nah, dan min babil aula, dan yang lebih besar dari manusia, alam semesta ini pasti Allah atur. Jadi penciptaan manusia ini memberikan kita pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur apapun itu, yang besar maupun yang kecil. Dan semuanya aturan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah detail, rinci. Tidak sembarangan Allah menciptakan manusia. Hada khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah ciptaan-ciptaan orang-orang yang menciptakan selain Allah. Kalau dilihat ciptaan Allah berupa mata dan diteliti, ternyata kamera secanggih apapun di dunia ini tidak ada yang bisa menyaingi satu bola mata. Tidak ada yang bisa. Berapapun besar megapikselnya atau apapun itu, fokusnya segala macam, tidak ada yang bisa menyaingi satu bola mata. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ketika menciptakan makhluknya itu sangat itqan dalam bahasa Arabnya. Alladzi atqana kulla syai', yaitu Allah yang telah menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Maka dari pelajaran ini bahwa Allah mengatur dan menciptakan segala sesuatunya, la budda an yudabbirahu bil amri wan nahi. Jadi ketika kita mengetahui awal mula kita tercipta gimana, dari apa, bentuknya seperti apa, berubah lagi menjadi seperti apa, maka kita harus terima ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan melarang kepada kita. Jadi pelajarannya ketika kita diingatkan oleh Allah dalam ayat yang kedua ini, khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu supaya kita itu mengingat bahwa Allah yang menciptakan kita, berarti Allah juga berhak mengatur kita, memerintahkan kita, atau melarang kita. Karena Allah yang telah menciptakan kita. Bebas, terserah Allah. Mau memerintahkan kita bagaimanapun. Mau melarang kita seperti apapun. Maka kita hanya taat dan patuh. Kita mendengar dan kita taat. Wadzalika bi irsalir rasuli ilaihim. Dan bagaimana cara Allah mengatur kita, memerintahkan dan melarang kita, yaitu dengan mengirim dan mengutus seorang rasul. Jadi perintah Allah dan larangan Allah itu disampaikan oleh para rasul kepada umat manusia. Wa inzalil kutub alaihim,
Dan cara yang kedua, Allah turunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada mereka manusia. Walihada dzakara ba'dal amri bil qiraah khalqahu lil insan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan untuk membaca, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua ini menceritakan bagaimana penciptaan manusia. Artinya apa? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan juga dan melarang juga. Kita diciptakan di dunia ini ada aturan. Ada undang-undangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bisa tahu undang-undang tersebut, aturan tersebut? Bacalah di kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hubungannya antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama perintah untuk membaca, yaitu membaca Alkitab, Al-Qur'an. Ya. Ayat yang kedua supaya kita ini mengingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah dan larangannya. Dan perintah dan larangannya itu dapat kita ketahui ketika kita mau membaca kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Tsumma qala iqra wa rabbukal akram. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, bacalah dan Rabbmu al-akram. Ay kathirus sifati wasi'uha. Kathirul karam wal ihsan wasi'ul jud. Alladhi min karami an 'allama bil qalam. Al-akram yang paling mulia, ya, artinya adalah zat, yaitu Allah adalah zat yang memiliki banyak sifat yang menyeluruh, yang luas. Yaitu banyak sifat mulianya dan banyak sifat baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu luas kebaikannya, menyeluruh. Udah banyak dan menyeluruh luas. Artinya tidak terkhususkan kepada satu umatnya saja, tapi seluruh makhluk hidupnya. Luas kebaikan Allah, kemuliaan Allah. Alladzi min karamihi an 'allama bil qalam. Yang mana di antara contoh dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya itu Allah mengajarkan manusia bil qalam, mengajarkan manusia dengan al-qalam. Jadi ayat yang keempat, 'allama bil qalam, itu ya mengajarkan dengan al-qalam, pena. Itu adalah salah satu bentuk dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengajarkan ya dengan al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yaitu mengajarkan manusia ya sesuatu yang tidak diketahuinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang pertama kali
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam, pena. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa makhluk yang Allah ciptakan pertama kali adalah pena. Kemudian Allah perintahkan kepada pena, uktub, tulislah. Maka pena itu menulis seluruh kejadian dari awal A sampai Z. Ya, dari sebelum adanya alam semesta sampai kiamat. Ditulis sama qalam. Di lauhul mahfuz. Ditulis sama qalam tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia segala sesuatu yang belum diketahuinya. Apa tafsir dari ayat yang kelima ini? Mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tatkala mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi seluruh bayi kita semuanya dulu lahir ke dunia ini tidak tahu apa-apa. Ya. Dalam keadaan bodoh. Semuanya. Semua bayi yang lahir nggak tahu apa-apa. Nggak tahu namanya gelap, nggak tahu namanya siang, nggak tahu namanya malam. Makanya bayi yang lahir itu nggak tahu waktu. Kapan dia bangun. Ya, dikira masih pagi ternyata jam 12 malam. Nggak tahu waktu. Nggak tahu ini apa namanya baik, ini benar, nggak tahu ini namanya meja, nggak tahu namanya dan lain sebagainya. Wa ja'ala lahu as-sam'a wal basara wal fuada wa yassara lahu asbabal ilm. Maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala Allah sertakan seorang bayi itu sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, dan pikiran, hati. Wa yassara lahu asbabal ilm. Kemudian Allah mudahkan sebab-sebab untuk mengetahui. Baru belajar mendengar orang tuanya ngomong, ya, sedikit demi sedikit akhirnya dia paham. Ya. Fa'allamahul Qur'ana wa 'allamahul hikmah. Kemudian Allah mengajari manusia itu Al-Qur'an wa 'allamahul hikmah, dan mengajari al-hikmah, wa 'allamahu bil qalam, dan mengajarnya dengan al-qalam. Alladzi bihi tuhfadul ulum, yang mana dengan pena tersebut ilmu-ilmu itu dijaga. Ya. Makanya orang yang belajar itu harus pegang pena untuk menulis ilmu. Ya. Orang yang belajar, yang kekajian, itu senjatanya pena dan buku untuk menulis ilmu. Kalau tidak ditulis ilmunya akan lari. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam bait syairnya, ya, bahwa ketika engkau belajar, apa? Tulislah ilmumu dengan pena.
Karena seorang yang tidak menulis faedah atau ilmu dengan pena itu ibarat orang yang sedang memburu kijang atau memburu hewan buruan. Dia tangkap, tapi tidak diikat, Pak. Dapat, nggak diikat. Wa tutliquhu bainal khalaiqi taliqu. Maka apa yang terjadi? Sudah dapat kijang, tapi nggak diikat, sudah dibiarin aja. Udah dapat harta karun, kijang, dapat hewan buruan. Pas sudah dapat dibiarin, ya lari kijangnya. Itu perumpamaan Imam Syafi'i kepada orang-orang yang menghadiri majelis ilmu tapi tidak mencatat dengan pena. Dia dapat ilmu, dia dengar ilmu. Dapat faedah, dia dapat dengar faedah. Tapi tidak dicatat. Maka apa yang terjadi? Hilang ilmunya. Lupa. Ya. Mungkin sampai rumah masih ingat. Besok, lusa, pertemuan minggu depannya, sudah lupa lagi. Nah, ini pentingnya apa? Mencatat ilmu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa tutbatul huquq, maka dengan tulisan tersebut, dengan qalam tersebut, hak-hak itu dicatat. Wa takunu rislan linnasi rusulan linnasi tanubu manaba khitabihim. Dan catatan tulisan itu bisa menjadi utusan yang mewakili seseorang. Apa buktinya? Contohnya adalah ketika Rasulullah SAW itu mengirim suratnya kepada raja-raja Persia, terus mana lagi Romawi, ditulis dengan tangan para sahabat karena Nabi tidak bisa menulis. Nabi diktekan, didiktekan oleh Nabi. Dan risalah beliau ini, surat beliau ini sebagai wakil beliau untuk bertemu mereka para raja. Jadi tulisan beliau ini. Nah, ini sama aja hukumnya atau kedudukannya sama seperti beliau. Karena ini dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tulisan itu memiliki peranan penting dalam menjadi perwakilan. Falillahil hamdu wal minnah. Maka segala puji milik Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi an'ama 'ala ibadihi bihadhihi ni'amil lati la yaqdiruna laha 'ala jazaa'in wala syukura. Ala jazain wala syukurin thumma manna alaihim bil ghina wasi'atar rizq. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat ini. Dari mulai lahir tidak tahu apa-apa, sekarang sudah dewasa tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan yang tidak bisa dibalas. Tsumma manna 'alaihim bil ghina wasi'atir rizq. Kemudian Allah memberikan kepada manusia itu setelah dewasa kekayaan, harta, rizki yang lapang. Padahal bayi datang ke dunia ini tidak membawa satu helai pun pakaian.
Tidak membawa harta apapun. Bawa ari-ari aja, Pak. Itu dipendem atau buang kali. Nggak berharga. Ya. Tapi setelah dewasa Allah kasihkan kemudahan rizki. Allah tambahkan hartanya, tambah kekayaannya, ya, sampai menjadi sultan-sultan. Walakinnal insana li jahlihi wa zulmihi idza ra'a nafsahu ghaniyan tagha wa bagha. Tapi ketika udah besar menjadi orang terpandang, hartanya tidak terhitung, ya, asetnya di mana-mana, sudah Allah kasih kemudahan rezekinya, kemudahan pekerjaannya, bisnisnya, karena tabiatnya manusia itu jahula, bodoh, dan zalim, banyak berbuat zalim. Ya. Maka ketika seorang manusia sudah merasa dirinya itu kaya, tagha, melampaui batas, dan bagha, berbuat kezaliman. Ini karena disebabkan oleh kejahilan manusia itu dan kezalimannya. Dia tidak ingat. Datang ke dunia ini nggak tahu apa-apa, alias bodoh. Dan tidak membawa apa-apa, alias kere. Tapi dengan berjalannya waktu Allah mudahkan rezekinya, sampai dia merasa bahwa dia merasa dirinya itu sudah cukup, sudah kaya, malah dia berbuat tagha, melampaui batas, wa bagha, dan berbuat kezaliman, kejahatan, wa tajabbara 'anil huda, dan dia sombong dari petunjuk dan hidayah Allah. Wa nasiya anna ila rabbihir ruj'a, dan dia lupa bahwa kepada Rabb-nya lah dia akan dikembalikan. Walam yakhafil jaza, dan dia tidak takut akan balasan. Semena-mena merasa sudah memiliki segala-galanya, yang ada di bawahnya diinjak-injak, diremehkan, dipersulit, dihinakan, lupa kalau kepada Allah lah dia akan dikembalikan, dan lupa bahwa nanti ada balasan di yaumil qiyamah. Bal rubbama wasalat bihil halu annahu yatrukul huda binafsihi. Bahkan ada yang sampai keadaannya itu dia meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala atas dasar kemauan dia sendiri. Wa yad'u ghairahu ila tarkihi. Dan yang lebih parah, dia mengajak orang lain untuk meninggalkan hidayah Allah. Nggak usah sholat, nggak usah ngaji, nggak usah taklim. Ya sini aja, tak kasih apa kamu mau kasih. Dah senang-senang aja kita di dunia. Fayanha 'anis sholati allati hiya afdalu a'malil iman. Lantas karena dia berbuat semena-mena, sombong atas hidayah Allah, petunjuk Allah, dia melarang orang lain dari menegakkan sholat. Terus rasa sholat, neng kene wae. Sholat ramai suke. Ya.
dan lain sebagainya dengan kalimat-kalimat yang menjauhkan manusia dari salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal salat itu afdalu a'malil iman. Paling utamanya dari amalan-amalan keimanan itu salat. Jadi bagi orang yang beriman, salat itu yang paling utama. Amalan yang paling utama bagi orang yang beriman adalah salat. Yaqulullahu lihada al-mutamarrid al-ati ara'aita in kana 'alal huda. Kemudian orang-orang yang seperti ini Allah katakan kepada mereka, ayat 11 ya, ara'aita in kana 'alal huda. Apakah engkau tidak mengetahui ayyuhan nahi lil 'abdi idza shalla? Apakah engkau tidak mengerti, wahai orang-orang yang melarang seorang hamba untuk ketika hendak melakukan sholat? Orang-orang yang semena-mena sombong, yang melarang orang lain menegakkan sholat. Hei orang-orang seperti itu, apakah kalian tidak mengerti? In kana 'alal huda al-'abdul musalli, yaitu adalah orang-orang yang menegakkan sholat itu mereka di atas hidayah, 'alal huda, al-'ilm bil haqqi wal 'amal bihi. Jadi orang-orang yang ingin menegakkan sholat, yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian larang itu, mereka sebenarnya di atas huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu petunjuk? Petunjuk itu adalah al-ilmu bil haqqi wal 'amalu bihi. Dia mengetahui, mengilmui dari apa yang hak dan mengamalkannya. Itulah petunjuk. Jadi ilmu tentang al-haq dan mengamalkan ilmu tersebut. Au amara bit taqwa. Dan orang-orang tersebut yang ingin menegakkan sholat itu amara, merintahkan orang lain, bittaqwa, dengan ketakwaan. Orang-orang yang seperti ini yang ingin menegakkan sholat, yang berada di atas hidayah petunjuk Allah, yaitu mengetahui ilmu tentang al-haq dan mengamalkannya, dan dia memerintahkan orang lain untuk bertakwa. Orang-orang seperti ini yang sifatnya baik seperti ini, apakah lantas dilarang untuk mengerjakan ibadah, untuk mengerjakan sholat, untuk mengamalkan al-haq, memerintahkan orang lain dengan ketakwaan? Apa harus dilarang yang seperti ini? Alaysa nahyuhu min a'dhamil muhadati lillahi wal muharabati lil haq. Bukankah melarang orang-orang yang seperti ini sama dengan mengajak gelut, mengajak perang pada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang ingin menegakkan perintah Allah dilarang. Berarti dia sedang mengajak perang Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang melarang dari penegakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melarang dari al-haq, dari kebenaran.
fa innan nahya la yatawajjahu illa liman huwa fi nafsi ala ghairil huda aw kana ya'muru ghairahu bi khilafit taqwa. Maka yang seharusnya dilarang itu adalah orang-orang yang tidak berada dalam hidayah Allah. Tidak menjalankan sholat, tidak menegakkan sholat. Dilarang. Kenapa kalian tidak mengerjakan sholat? Diajar. Jangan kalian tidak mengerjakan sholat. Inilah yang seharusnya. Karena mereka tidak di atas al-haq. Tidak di atas kebenaran, tidak di atas hidayah. Yaitu ilmu dan amal. Inilah yang pantas untuk dilarang. Jangan seperti itu. Nah. Au kana ya'muru ghairahu bi khilafit taqwa. Dan orang-orang yang melarang dari orang lain untuk tidak melakukan ketakwaan. Nah, inilah yang pantas untuk dilarang. Jangan orang pengen melakukan ketakwaan, pengen menjalankan ketakwaan kepada Allah, kenapa dilarang? Harusnya kalian itu yang melarang orang yang melakukan ketakwaan itu yang harus ditegur. Harus diperingati, jangan seperti itu. Mereka itu orang yang ingin menjalankan ibadah kepada Allah yaitu salat. Mereka itu berada di atas jalan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, waktu sudah adzan. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini pada ayat ke-12. Pada ayat ke-12 insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.